Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau bahas tentang kebijakan terbaru Shopee yang baru berlaku nanti tanggal 29 Januari atau akhir bulan Januari ini. Ada kebijakan baru soal pengembalian barang. Jadi pengembalian barang yang baru ini apakah membuat seller menjadi kepepet? Nah, ini opini saya, jadi ini kebijakannya. Nanti saya akan tulis linknya di deskripsi di bawah. Teman-teman kalau mau baca detail silahkan. Saya akan summary atau meringkas dan ngasih opini saya terhadap kebijakan baru ini. Oke, oke kita mulai. Jadi intinya ada dua kebijakan baru. Pertama, intinya ya singkatnya. Yang pertama dulu Shopee jadi mediasi ketika ada pengembalian. Sekarang udah nggak jadi mediasi lagi, tapi Shopee langsung ambil keputusan. Misalkan ada seller dan buyer. Dulu sebelum kebijakan baru, buyer mengajukan pengembalian, diskusi sama seller. Diskusi seller buyer sehingga menemukan keputusan. Kalau mentok baru Shopee menjadi mediator. Tapi sekarang kebijakan baru, buyer mengajukan pengembalian kepada seller, langsung Shopee ngambil keputusan. Jadi melihat latar belakangnya, mungkin bintang seller juga, bintang si buyer juga, historinya dan sebagainya. Shopee ambil keputusan, langsung dilakukan apakah ini dikembalikan, kembalikan dana sebagian atau ya apapun itu, lalu selesai. Belum selesai. Seller atau buyer bisa banding atas keputusan itu. Jadi cuma dibalik aja. Ya sekarang Shopee keputusan. Menurut saya ini bagus ya. Jadi akan lebih cepat. Jadi nggak perlu lagi diskusi, tapi langsung aja diputuskan. Dan buat saya sebagai seller sih, kalau saya juga lihat ini, kalau misalkan enggak emang salah di kita, terus misalkan harga barangnya misalkan cuma 7.000 perak, udahlah terima aja lah daripada repot ngurusnya. Kalau yang murah-murah. Kalau saya sebagai buyer jujur aja belum pernah mengajukan pengembalian ya. Saya pernah dapat barang yang tidak sesuai, tapi kan satu karena harganya murah, dua karena saya seller juga, jadi ya sudahlah saya maafkan. Mudah-mudahan barokah rezekinya buat yang jual. Waktu itu saya beli tape untuk kaki kepala litek ya. Entah mungkin saya juga salah deskripsi. Ya pokoknya gitulah. Kalau saya pribadi sebagai buyer sih nggak terlalu pakai fitur si pengembalian dana ya. Cuman secara umum menurut saya ini good, keputusan yang bagus, akan jadi lebih cepat untuk keputusan pengembalian dana antara buyer dan seller. Yang kedua yang agak kontroversial. Agak ya. Jadi keputusan yang kedua itu di sini ditulisnya pengembalian barang dana setelah pesanan selesai. Ini efektif per 29 Januari. Jadi ini disebutnya masa garansi Shopee yang ada lambang gininya loh, perisai terus ada S-nya. Ini sebenarnya kalau di Shopee mah udah biasa, bukan udah biasa, udah lama ada gitu. Jadi kalau garansi barang sudah sampai, jadi buyer bisa mengajukan pengembalian. Itu maksimum 2 hari setelah barang sampai. Ini mungkin agak kontroversial karena udah nyampe mungkin jadi nggak suka, terus harusnya sih kalau nggak suka nggak fair ya. Harusnya nggak suka nggak fair. Artinya kalau nggak suka nggak bisa mengajukan pengembalian harusnya ya. Tapi nggak tahu, kadang bisa juga diakal-akalin, ya begitulah. Jadi intinya barang udah sampai nih, sampai ke buyer. Buyer punya waktu 2 hari, meskipun sudah klik barang terima, punya waktu 2 hari untuk mengajukan pengembalian ke Shopee. Itu garansi Shopee. Nah ini ngeselin sih iya ya. Jadi ngeselin itu kalau misalkan nyampe terus gak jadi, terus alasannya mungkin kurang jelas, alasannya kurang acceptable, alasannya mungkin karena salah nggak baca deskripsi. Ngeselin, yes ini kayak gini ngeselin buat kita sebagai seller. Tapi kita harus fair. Kenapa kita harus fair? Maksud saya gini. Oke, kebijakan ini ngebuat kita kesel karena ada barang yang sudah nyampe tiba-tiba nggak jadi, kan kesel banget bagi seller. Tapi kita harus fair. Mungkin aja ada yang tadinya nggak mau beli, gara-gara ada garansi Shopee ini jadi beli. Ngerti nggak? Jadi kita dibalik perspektifnya, karena kan ini keputusan ada dua sisi ya. Sisi yang tadi sudah nyampe barangnya, terus menggunakan haknya untuk pengembalian. Yang kedua, sisi yang dia sebenarnya tadi nggak mau beli, tapi karena tahu ini ada garansi Shopee, dia jadinya beli. Udah nyampe dia nggak komplain. Nah itu harus fair. Jadi menurut saya memang ngeselin, tapi kita harus fair juga bahwa si kebijakan ini ada sisi positifnya, yang mungkin yang nggak mau beli jadi beli, dan ini nggak terhitung.
Nah, makanya saran saya daripada kesel sama keputusan baru Shopee ini, ya sudah terima aja. Toh mau teriak-teriak kayak gimana juga kita nggak bisa mengganggu keputusannya kan ya, karena kan ini bukan bukan pemerintahan ya, ya ini keputusan Shopee mutlak atau ya ya kita pun kita semua kan mungkin bukan kita semua ya. Pada umumnya seller kan nggak diminta hadir dalam keputusannya Shopee ya. Jadi ya sudah terima aja dan ingat kita harus fair. Ini juga ada hal positifnya loh. Insya Allah ada hal positifnya. Oke, itu aja opini saya. Silakan teman-teman baca detail terhadap update baru kebijakan Shopee ini. Teman-teman baca detail ya, karena tadi saya tidak terlalu detail. Saya cuma mengutarakan opini saya terhadap kebijakan ini. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.